Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspitarini dengan NIM 23059136. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips negosiasi dalam bisnis. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam tipsnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tips-tipsnya, tentu saja kita harus mengetahui pengertian dari negosiasi itu sendiri. Pengertian negosiasi, kata negosiasi berasal dari kata Latin yaitu negotiari, yang berarti untuk berdagang atau melakukan bisnis. Kata negotiari sendiri berasal dari kata kerja, negare, yang berarti untuk menolak atau menyangkal, dan kata benda otium, yang berarti waktu luang. Sementara itu, negosiasi menurut KBBI adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Selain itu, negosiasi juga diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Dari beberapa pengertian yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses di mana dua atau tiga pihak dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda guna mendiskusikan suatu masalah untuk menemukan solusi bersama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam teknik negosiasi dalam bisnis. Teknik yang pertama adalah persiapan. Sebelum bernegosiasi, tentukan tujuan, pahami kebutuhan, dan siapkan rencana cadangan jika kesepakatan tidak tercapai. Yang kedua, membangun hubungan. Kenali pihak lain dan bangun rasa percaya diri agar negosiasi berjalan lebih lancar. Yang ketiga, bersabar. Negosiasi bisa memakan waktu lama, jadi tetap tenang dan fokus untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang keempat, komunikasi yang jelas. Sampaikan pendapat dengan sopan, singkat, dan mudah dimengerti. Yang kelima, empati. Coba memahami sudut pandang lawan negosiasi tanpa harus mengorbankan kepentingan sendiri. Yang keenam, menjelaskan posisi. Jelaskan dengan jelas apa yang diinginkan dan bagaimana masalah bisa diselesaikan. Yang ketujuh, mendengarkan dengan aktif. Dengarkan baik-baik dan perhatikan bahasa tubuh lawan untuk memahami maksud mereka. Yang kedelapan, banyak bertanya. Ajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas. Yang kesembilan, memilih waktu yang tepat. Ketahui kapan saatnya berbicara, menekan, atau menunggu agar negosiasi lebih efektif. Yang kesepuluh, komunikasi asertif. Sampaikan keinginan dengan percaya diri, tanpa bersikap kasar atau merendahkan orang lain. Yang ke-11, mengantisipasi kompromi. Jangan langsung menerima tawaran pertama. Pertimbangkan apakah masih bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ke-12, mempersiapkan alternatif. Jika kesepakatan utama tidak berhasil, siapkan pilihan lain agar tetap mendapatkan keuntungan. Yang ke-13, siap meninggalkan negosiasi. Jika negosiasi tidak menguntungkan, lebih baik ditinggalkan dan cari peluang lain. Yang ke-14, percaya akan solusi. Selalu yakin bahwa ada jalan keluar terbaik dalam setiap negosiasi. Yang ke-15, menyesuaikan dengan strategi pihak lain. Pahami cara lawan negosiasi, bersrategi, dan sesuaikan pendekatan agar hasil maksimal. Nah, kita masuk ke dalam manfaat mempelajari teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Nah, manfaatnya adalah kita dapat mengetahui dan memahami pengertian negosiasi. Dan kita dapat mengetahui dan memahami beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya adalah contoh negosiasi. Nah, pada video berikutnya saya akan menampilkan contoh negosiasi yang dilakukan oleh seorang HRD dan pekerja baru. Baik Dinda, setelah berkas-berkas yang kamu kirim, kami senang dengan kualifikasi dan pengalaman kamu dalam posisi yang kamu hiring ini. Nah, dalam posisi ini kami menawarkan gaji sebanyak 7 juta per bulan. Bagaimana? Terima kasih atas kesempatannya untuk saya berada di perusahaan ini. Namun, setelah saya riset dari beberapa informasi, saya mendapatkan informasi kalau gaji untuk posisi ini 8-9 juta per bulan. Kami mengerti hal tersebut, tetapi ada standar internal perusahaan yang harus kami pertimbangkan untuk memberikan gaji lebih dari 7 juta. Bagaimana kalau kita berkompromi saja? Ketika bulan pertama saya digaji dengan 7 juta per bulan selama 6 bulan, dan setelah 6 bulan
gaji saya akan diberikan sebanyak 7,5 juta dengan evaluasi kinerja. Baik, itu masuk akal. Kami akan memberikan gaji 7,5 juta setelah evaluasi selama 6 bulan. Nah, dari contoh negosiasi dari video tadi, kita dapat mengetahui bahwa yang dinegosiasi adalah gaji dengan HRD, strategi kompetitif dan menonjolkan fakta. Situasinya, Dinda sedang melamar pekerjaan di PT Bank Sentral Asia dan telah lolos ke tahap negosiasi gaji dengan HRD. Kesepakatan yang didapatkan adalah Dinda mendapatkan gaji lebih tinggi dari penawaran awal. Perusahaan tetap dalam batas anggaran dengan opsi evaluasi kinerja. Strateginya adalah kompetitif dan menonjolkan fakta. Baik, sekian dari tips-tips yang dapat saya berikan dan beberapa penjelasan mengenai negosiasi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.